Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan 2 buah nanas. Kemudian ini nanti akan saya kupas. Ini saya sudah kupas dan saya sudah buang matanya. Kemudian ini nanti saya akan parut. Saya akan membuat selai nanas, saya akan membuat nastar. Ini dia nanasnya yang sudah saya parut. Mau tahu caranya, bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Kemudian saya siapkan teflon. Saya panaskan di atas kompor dengan api kecil. Kemudian saya tuang nanas yang sudah saya parut. Saya akan membuat selainya terlebih dahulu. Dan kemudian saya tambahkan 250 gram gula pasir dan sejumput garam. Diaduk-aduk supaya gula tercampur merata. Dengan api kecil ya teman-teman supaya tidak gosong. Ini sudah mulai agak asat. Saya tambahkan 1 simpul daun pandan dan 1 ruas kayu manis. Diaduk-aduk perlahan. Sesering mungkin diaduk ya teman-teman supaya tidak berkerak. Dengan api kecil saja. Supaya matangnya merata dan selainya juga bagus ya teman-teman nanti hasilnya. Ini sudah mulai sat ya teman-teman. Terus ya sesering mungkin diaduk. Ini sudah mulai kering ya teman-teman. Nih selainya seperti ini ya teman-teman, hasilnya sudah mulai kental dan mengering. Kemudian terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman sudah matang. Saya matikan api kompor dan sambil terus diaduk karena teflonnya masih panas supaya tidak gosong. Nah kemudian saya angkat ke dalam mangkuk. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman. Selai nanasnya sudah jadi. Dan kemudian saya siapkan bahan nastarnya. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi ya teman-teman.
Di sini saya siapkan 500 gram tepung terigu dan saya tambahkan sejumput garam. Ini tepung terigunya sudah saya ayak ya teman-teman, dan ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini diaduk-aduk supaya semua tercampur merata, dan kemudian akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan 250 gram mentega, 125 gram gula pasir yang sudah dihaluskan, kemudian 3 butir kuning telur, kuningnya saja ya teman-teman. Dan kemudian saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, dua bungkus SKM, kalau punya susu bubuk ya teman-teman, saya karena tidak punya susu bubuk jadi menggunakan SKM 2 bungkus. Kemudian 3 sendok makan room butter, dan kemudian saya tambahkan pewarna makanan warna kuning telur 1 tetes saja. Kemudian saya blender dengan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya bahan tidak berterbangan. Setelah agak tercampur merata, kemudian ditambahkan volumenya. Terus di mixer sampai adonan putih dan berjejak. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah putih berjejak. Kemudian dikurangi dulu volumenya dan kemudian dimatikan volume mixernya ya teman-teman. Kemudian saya lepas dan kemudian saya masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, diaduk menggunakan spatula. Saya masukkan kembali sisanya sedikit-sedikit ya teman-teman untuk memasukkan tepung terigunya. Diaduk perlahan sampai semua bahan tercampur merata. Saya masukkan semuanya sisanya. Kemudian saya aduk kembali perlahan. Terus diaduk sampai semua bahan tercampur merata.
dan adonan kalis ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, adonannya sudah mulai kalis. Adonannya lembek ya teman-teman. Ini tidak seperti membuat donat ya. Nah ini sudah cukup. Adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah nampak kan, kelihatan sudah bisa dibentuk. Sudah menyatu ya teman-teman semua bahannya. Kemudian di sini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan mentega tipis-tipis. Dan ini selai yang sudah saya bulat-bulat. Kemudian saya ambil adonan sebesar telur, kemudian saya tekan dan saya isi dengan selai yang sudah dibentuk bulat-bulat ya teman-teman. Kemudian dibentuk bulat seperti ini. Kemudian saya menggunakan cetakan seperti ini ya, bentuk love. Saya menggunakan yang simple aja ya teman-teman. Ditekan pelan-pelan, kemudian ditarik. Nah seperti ini. Nah teman-teman lihat tuh bentuk hati ya teman-teman, cantik banget. Saya ulangi lagi. Saya isi, kemudian ditutup dan dibuat bulat-bulat. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, ditekan pelan-pelan. Kemudian dilepaskan perlahan. Diratakan. Nah, seperti ini ya, teman-teman, cantik banget, dan ini dilakukan sampai semua bahan selesai. Kemudian di sini saya siapkan oven saya seperti ini. Saya menggunakan wajan dan ditaruh alas untuk memanggang seperti ini ya, teman-teman. Ini saya tutup sampai suhu panasnya cukup. Kemudian ini saya tusuk-tusuk menggunakan ujung garpu ya teman-teman. Cara membuatnya sangat mudah dan simple banget. Ini cocok banget mau lebaran buat isi toples ya teman-teman. Dan kemudian ini siap dipanggang. Ini sudah panas ovennya. Kemudian saya masukkan dan saya tutup. Ini dipanggang sampai matang ya teman-teman, sesuai kompor masing-masing. Kemudian di sini saya siapkan putih telur dan saya kasih beberapa tetes pewarna makanan warna kuning telur. Kemudian dikocok lepas sampai semua bahan tercampur merata. Ini nanti untuk oles ya teman-teman di permukaannya. Kemudian ini sudah setengah matang, dibuka. Kemudian ini akan saya olesi dengan
kuning telur yang sudah dibuat tadi. Nah, diolesi tipis-tipis ya teman-teman, seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Diolesi semua sampai selesai. Dan kemudian ditutup kembali, dipanggang sampai matang. Nah, ini dia teman-teman, sudah matang kurang lebih 20 menit. Sudah menguning ya teman-teman. Ini akan saya angkat. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, cantik banget. Dan ini dilakukan semua bahan selesai ya teman-teman. Kemudian ini didinginkan dan siap ditata di atas wadah atau toples ya teman-teman. Seperti ini, cantik banget. Ini bisa dibuat usaha atau jualan di rumah ya teman-teman. Ini cantik banget hasilnya seperti ini. Untuk isian toples untuk lebaran ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, seperti ini kurang lebihnya. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, resep hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.